Baik, selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Naiwa Umum Vida, bisa dipanggil Vision Naiwa. Kalau boleh tahu nama Tak siapa? Joshua, Umur Tak? 29. Di mana kita tinggal Pak? Di mana ya? Di Jalan Lokakari. Oh iya, pekerjaan Tak sekarang itu apa? Pekerjaanku desainer dulu, Kalau hobi Tak? main golf. Kuliah golf. Kalau boleh tahu Pak, keluhan utama itu seperti apa? Kalau yang kurasa sekarang kakiku kayak lumpuh gitu, terus ya, nggak mau bergerak. Oke, Terus belakangku sakit sekali, kayak nyeri-nyeri saya rasa, karena dikasih diam sama dokternya, dibilang jangan banyak bergerak di belakang. oh iya. Terus kalau kencing sama BAB itu nggak bisa aku kontrol, kayak tiba-tiba gitu. Ini penyebabnya jatuhnya atau kecelakaan? Itu kayaknya 2 bulan lalu saya kecelakaan naik motor. Adakah riwayat penyakit dahulu Tak Pak? Sama penyakit yang menyertai? Seperti kalau sebelumnya nggak ada sih, kayak riwayat penyakit yang lama. Iya. Kalau riwayat penyakit dalam keluarga, orang tua kah atau sepupu, saudara? Kalau keluarga setahu saya nggak ada. Sekarang obat apa yang kita konsumsi? Saya lupa nama obatnya, kayaknya methylprednisol namanya. Oh, ya untuk obat peradangan, mengurangi peradangan. Ya kalau saya minum itu kayak sakit itu berkurang sih. Oh iya. Jadi keluhan utamanya yaitu kedua tungkai sulit digerakkan, nyeri dan tegang pada punggung bawah yang diimobilisasi, kesulitan dalam buang air kecil dan buang air besar, dan kesusahan dalam bernafas. Nah, riwayat penyakit sekarang yaitu sekitar 2 bulan yang lalu, Tuan Joshua mengalami kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang dikendarai tergelincir, penderita terjatuh dan membentur palang jalan dengan keras tepat di area pinggang. Pasien segera dibawa ke rumah sakit LTM dan setelah dilakukan pemeriksaan radiologi, pasien mengalami fraktur pada area torakal lumbar 1 hingga 3. Saat dilakukan pemeriksaan dengan AIS, didapatkan hasil pasien didiagnosa spinal cord injury incomplete. Menurut AIS, tipe C incomplete. Hal ini menyebabkan pasien mengalami gangguan fungsi motorik. Pasien telah mendapatkan tindakan konservatif berupa pembedahan untuk menyatukan fragmen tulang yang mengalami fraktur, dan saat ini pasien tengah menggunakan lumbar ortosis sebagai upaya imobilisasi pada area lumbar. Pasien kemudian dirujuk ke polifisioterapi. Riwayat penyakit dahulu dan penyakit penyerta. Yang pertama itu ada riwayat penyakit dengan keluhan yang sama di sangkal. Ada riwayat merokok dan konsumsi alkohol di sangkal. Ada riwayat kencing manis di sangkal, dan ada riwayat darah tinggi di sangkal. Nah, adapun riwayat penyakit dalam keluarga, riwayat penyakit dalam keluhan yang sama dalam keluarga di sangkal. Medikamentosanya yaitu ada methylprednisolone, yaitu obat untuk meredakan peradangan. Anamnesis sistemnya ada muskulotendinogennya, yaitu ada otot lower trunk, otot ekstremitas bawah, dan otot ekstremitas atas. Neurogennya itu adapun neurogennya yaitu ada plexus lumbosakral, ada nervus iliacogastrik, ada nervus ilioguinal, ada nervus genitofemoral, ada nervus lateral femoral gluteus. Nah, adapun osteotrogennya yaitu ada fraktur tertutup L1 sampai L3. Nah, psikogennya itu cemas, kardiovaskularnya tidak ada, gastrointestinalnya itu gangguan buang air besar, dan urogenitalnya itu retensis urin atau urin keluar terputus-putus. Nah, adapun
Absennya umur 29 tahun, tinggi badan 178 cm, berat badan 78 kg, kesadaran kompos mentis. Nah, adapun absolutnya, yang pertama itu ada TD 110/70 mmHg, HR-nya itu 55 kali per menit, RR-nya 24 kali per menit, dan suhunya itu 35,8 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada pemeriksaan fisik. Inspeksi statis, hasilnya tidak ditemukan tanda-tanda inflamasi. Wajah pasien nampak cemas, sedikit pucat dan napas sedikit lebih cepat, dan pasien datang menggunakan kursi roda. Tampak ada atrofi otot pada tungkai bawah. Sedangkan inspeksi dinamisnya, pasien memerlukan bantuan saat berpindah dari kursi roda menuju ke ranjang. Pasien dapat menggerakkan ekstremitas atas. Selanjutnya itu ada palpasinya. Suhunya destra dan sinistra normal, kontur kulit destra sinistra kasar, odennya destra sinistra tidak ada, dengan tendenesnya itu destranya positif 3, meringis dan ada respon penarikan serta kaku, sedangkan sinistranya positif 3 dan kaku. Untuk derajat edemanya sekitar derajat 3, kedalamannya 5-6 mm, waktu kembali 15-60 detik. Jadi untuk interpretasi pada jantungnya itu okultasinya BJ 1-2 normal, murmurnya itu negatif, galopnya itu negatif. Nah, pada abdomennya itu interpretasinya itu lemas, nyeri tekannya itu negatif, tidak teraba massa. Interpretasi pada perkusi, paru-parunya itu memiliki sonor di kedua lapangan paru. Sedangkan pada jantung itu batas jantung dalam batas normal. Pada abdomen itu timpani. Tes orientasi. Nah, pasien itu tidak dapat melakukan mengangkat salah satu kaki secara bergantian dalam posisi terlentang. Pasien juga tidak dapat melakukan menekuk paha secara bergantian dalam posisi terlentang. Pasien juga itu bisa diinstruksikan untuk menahan napas.
pada interpretasinya itu pada region hip, fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, rotasi internal dan rotasi eksternal. Untuk aktif pada sinistra dan dekstra itu terdapat limitasi dan nyeri. Nah, untuk pasifnya terdapat limitasi nyeri pada sinistra dan dekstra. Nah, untuk TIMT-nya itu tidak dapat dilakukan. Kemudian pada region knee dan ankle, pada gerakan fleksi, ekstensi, plantar fleksi, dorsofleksi, inversi dan eversi, pada gerakan aktifnya untuk sinistra dan dekstra terdapat limitasi dan nyeri. Untuk gerakan pasifnya pada sinistra dan dekstra terdapat limitasi nyeri. Nah, untuk TIMT-nya tidak dapat dilakukan. Nah, untuk MMT-nya pada lumbal untuk gerakan fleksi, ekstensi, lateral fleksi untuk distra dan sinistra, serta rotasinya itu untuk skornya 0. Kemudian pada hip, knee, ankle untuk gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, internal rotasi, eksternal rotasi, plantar fleksi, dorsofleksi, inversi dan eversi untuk skornya 1. Pak, ini tuh ada alatku untuk mengukur nyeri. Nanti tuh Pak, kalau meras di sini di 0 kalau tidak nyeri. Kalau di 10 Pak, nyeri sekali terasa. Nanti kita kalau kuali ini Pak, tarik Pak. Pak, kalau dia kayak begini, nyeri terasa? Nyerinya di sini di belakangku. Oh iya. Kalau kutekan ini begini Pak, nyeri Pak. Sakit. Oh iya. Coba Pak, gerakkan ini dulu. Ambil Pak. Sakit. Sakit. Kalau begini Pak, masih sakit? Sakit. Salah ya. Pak, kalau aku gerakkan ini begini sakit terasa? Sakit. Kalau begini? Sakit. Masih bisa? Coba. Masih sakit Pak? Sakit. Oh iya. Pada pasnya untuk nyeri diam hasilnya 2, untuk nyeri tekan hasilnya 6, dan untuk nyeri gerak hasilnya 8. Bisa Pak, mau Kak tes kit. Jadi tes yang pertama itu Pak, tes kasar halus. Ini alatnya Pak, yang ini kasar, yang ini halus. Jadi bisa tutup mata Pak. Ada kita rasa Pak. Tidak. Kalau yang ini Pak, Tidak ada. bisa buka mata kembali Pak. Jadi tes yang kedua itu Pak, tes tajam tumpul. Alatnya ini, yang ini tajamnya Pak, yang ini tumpulnya. Bisa tutup mata Pak. Jadi tes yang kedua itu Pak, tes tajam tumpul. Alatnya itu Pak, yang ini Pak, yang ini tajamnya, yang ini tumpulnya Pak. Bisa ditutup mata lagi Pak. Mulai dulu Pak. Ada kita rasa Pak. Tidak. Yang ini Pak. Tidak. Selanjutnya itu Pak, ada tes yang ketiga itu sama di tes
Untuk interpretasinya untuk tes miotom pada torek 2 sampai lumbal 1 untuk gerakan dan hasilnya tidak ada. Untuk lumbal 2 pada gerakan fleksi hip hasilnya tidak ada. Untuk lumbal 3 pada ekstensi knee hasilnya tidak ada. Untuk lumbal 4 pada dorsofleksi engkal hasilnya tidak ada. Untuk lumbal 5 pada gerakan ekstensi engkal hasilnya tidak ada. Pada sakral 1 untuk gerakan engkal plantar fleksi, ekstensi hip dan pantat. Pantat. Memang pantat. Bilang saja pantat. Untuk sakral 1 pada gerakan engkal plantar fleksi, ekstensi hip dan bokong untuk hasilnya tidak ada. Kemudian untuk sakral 2 pada gerakan fleksi ini untuk hasilnya tidak ada. Untuk sakral 3 sampai 4 untuk gerakan garut anus atau dubur untuk hasilnya tidak ada. Jadi, interpretasi pada tes patologis dan fisiologi pada tes patella hiperrefleks, pada tes Achilles hiperrefleks dan pada tes Babinski positif. Baik, Pak, di sini saya akan melakukan tes lagi, itu skala ASUL atau pemeriksaan pada tonus ototnya Bapak. Dari semua kasus kenapa tidak ada skala ini? Jadi untuk tes skala ASCORP-nya itu interpretasinya pasien itu dengan nilai 1 atau tonus otot sedikit meningkat, terdapat kekakuan pada garak pasifnya tetapi dapat bergerak bebas. Selanjutnya adalah pengukuran lingkar otot. Jadi di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama dari asis atau anterior superior iliac spine sampai ke distal, terus dimulai lagi tuberositas tibia sampai ke bagian distal, lalu selanjutnya itu di malleolus lateral dan juga medial sampai ke distal. Ini masing-masing dibagi 3 bagian dan itu masing-masing 10 cm. Jadi adapun interpretasi dari pengukuran lingkar otot dari 3 titik, yaitu yang pertama dari asis ke distal, masing-masing dari 10 cm itu dia pada daerah distal lingkar ototnya itu 50 cm, pada bagian sinistra itu 49 cm, lalu pada jarak 20 cm dari asis itu dia pada bagian dekstra itu 45 cm dan pada bagian sinistra itu 44 cm. Lalu untuk bagian ketiga dari asis ini yaitu
jarak 30 cm, yaitu pada bagian dekstra lingkar ototnya adalah 38 cm dan pada bagian sinistra itu 37 cm. Lalu ke titik kedua yaitu pada tuberositas tibia ke distal, itu pada jarak 10 cm pada bagian dekstra yaitu 27 cm dan sinistra 27 juga. Untuk 20 cm ke 30 cm itu lingkar ototnya sama. Lalu untuk titik ketiga yaitu pada malleolus lateral dan juga medial sampai ke ujung kaki, itu jaraknya 0 cm, 5 cm dan juga 10 cm. Pada bagian dekstra itu sama juga dan normal. Untuk interpretasinya itu perbedaan ukuran lingkar otot pada tungkai atas pada sisi dekstra itu lebih besar dibandingkan pada sisi sinistranya. Selanjutnya itu setelah mengamati, adapun dari skala Norton sendiri yang terdiri dari 5 komponen, yaitu mencakup kondisi fisik, lalu kondisi mental, aktivitas, mobilitas, dan juga inkontinensia. Jadi itu ada 4 poin pada masing-masing komponen. Yang pertama itu untuk kondisi fisik pasien itu ada 4, yaitu nilai 4 itu bagus, terus nilai 3 itu cukup, lalu nilai 2 itu buruk, dan nilai 1 itu sangat buruk. Untuk di sini sendiri itu pasien ada di nomor 2 yaitu buruk. Terus untuk kondisi mental pasien sendiri itu dia dari 4 nilai. Yang pertama itu ada waspada, lalu apatis, bingung, dan juga stupor. Nah, pasien ini itu dia mengalami waspada. Terus untuk aktivitas sendiri itu ada 4 juga. Yang pertama itu apakah dapat berjalan, terus berjalan dengan bantuan, apakah duduk di kursi atau di tempat tidur, atau pasien ini hanya berbaring di tempat tidur saja. Jadi untuk aktivitas sendiri itu pasien ada di nomor 2, yaitu dia hanya duduk di kursi. Terus yang keempat itu ada mobilitas. Nah, ini juga ada 4 poin, yaitu apakah mobilitasnya penuh, terus apakah sedikit terbatas, sangat terbatas, atau tidak dapat bergerak sama sekali. Jadi untuk pasien kami itu dia ada di nilai 2, yaitu dia sangat terbatas. Terus yang terakhir yaitu inkontinensia. Ada 4 poin juga. Yang pertama, apakah inkontinensia ini terjadi secara terus-menerus, apakah kadang-kadang, apakah biasanya pada urin saja atau pada urin dan juga fases. Nah, pada pasien kami itu dia berada di nomor 3, yaitu biasanya pada urin saja, jadi pada fasesnya itu dia baik-baik saja. Untuk total keseluruhan dari 5 komponen ini pasien mendapat nilai yaitu 13, dan seharusnya untuk normal sendiri itu dia harus di atas 14. Jadi pasien ini digolongkan yaitu berisiko tinggi. Selanjutnya setelah melakukan berat balance scale itu pada pasien dia sama sekali tidak bisa untuk melakukan tes ini, sehingga dari 14 item, entah itu dari duduk ke berdiri nilainya adalah 0, berdiri ke tersanggah, duduk ke tersanggah, berdiri ke duduk, terus transfer atau berpindah, berdiri dengan mata tertutup, berdiri dengan kedua kaki rapat, lalu meraih ke depan dengan tangan terulur maksimal, mengambil objek dari lantai, berbalik untuk melihat ke belakang, berbalik 360 derajat, menempatkan kaki bergantian ke balok atau step stool, berdiri dengan satu kaki di depan kaki yang lain, dan juga berdiri satu kaki. Itu pasien total nilainya dia hanya mendapat 1. Karena pasien ini itu dia membutuhkan kursi roda dalam beraktivitas, sehingga untuk balance scale sendiri itu hanya mendapat skor 1.
Jadi adapun interpretasi dari Bartel Index, yaitu untuk aktivitas makan sendiri itu pasien bisa melakukan dengan mandiri. Lalu untuk mandi itu dan juga aktivitas toileting dia perlu bantuan. Terus untuk berpakaian itu juga butuh bantuan, tetapi bantuannya hanya minimal saja. Terus untuk mixi sendiri atau buang air kecilnya itu pasien mengalami inkontinensia urin. Jadi pasien ini itu dia menggunakan popok. Terus terkait perpindahan dari tempat tidur ke posisi duduk itu pasien tidak dapat dilakukan. Terkait naik turun tangga juga tidak dapat dilakukan, dan juga untuk mobilitasnya sendiri itu pasien memerlukan kursi roda. Jadi untuk total nilai dari semua aktivitas itu ada 20, yang berarti pasien ini termasuk dalam ketergantungan penuh. Jadi untuk interpretasi dari Whiskey, walking index spinal cord injury, untuk levelnya itu level 0, dia memakai kursi roda, menggunakan juga lumbar ortosis, dibantu berdiri oleh 2 orang fisioterapis, dan tidak bisa memulai langkah atau anabar. Di sini saya akan membacakan hasil dari diagnosis fisioterapi. Hasil dari diagnosis fisioterapi ini adanya gangguan fungsional pada regio lumbal dan ekstremitas bawah secara bilateral, berupa kelemahan dalam menggerakkan anggota tubuh di bagian ekstremitas bawahnya, kehilangan fungsi sensorik, atrofi otot, dan pada spinal cord injury L1 sampai L3. Nah, adapun problem fisioterapi. Problem primernya terdapat limitasi ROM serta nyeri. Kemudian ada problem sekunder, di mana terdapat spasme otot, tonus otot, atrofi, weakness pada otot muscle transversus abdominis, muscle eksternal dan internal obliku, dan muscle psoas major dan muscle iliacus. Selanjutnya ada problem kompleks. Nah, pada problem kompleks ini terdapat gangguan activity daily living-nya. Kemudian tujuan fisioterapi. Tujuan jangka pendeknya mengurangi nyeri, meningkatkan lingkup gerak sendi, meningkatkan kekuatan otot, mencegah timbulnya dekubitis, serta mencegah terjadinya gangguan pernapasan. Kemudian ada tujuan jangka panjangnya terdapat mengembalikan kemampuan ADL. Oke Pak, pertama tangannya disimpan di dada. Oke. Lalu tangan satu lagi di perutnya. Sekarang tarik nafas. Oke, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas. Buang lewat mulut. Latihan selanjutnya. Pak, coba bisa duduk sendiri. Coba angkat kakinya. Bisa? Oke. Sudah Pak, sudah. Coba tahan Pak, tahan turun. Ya. Tekan ke bawah. Tekan tangannya. Iya, tekan tangan. Ya, sudah. Coba angkat naik. Ya, sudah. Oke. Dorong ke bawah. Kemana? Dorong, kakinya dorong ke bawah, saya dorong. Coba 1, 2, 3. Oke. Lagi sebaliknya. Ya. Dorong ke kiri
dilakukan dulu exercise nih Pak. Exercise itu apa? Latihan Pak. Latihan. Ya, tapi ini masih saya bantu. Karena kan dari saat itu digerakkan sendiri kaki kita. Jadi pertama-tama itu bilang kalau sakit. Bilang, sakit Pak. Oke. Baru lagi. Sakit Pak? Sakit? Oke. Terus di sini Pak. Sakit Pak? Sis. Apa sih yang bisa nih Pak? Oke, selanjutnya itu ini juga. Bisa Pak? Lagi, masuk lagi? Enggak bisa? Udah bisa. Sakit Pak? Sakit? Oh. Sakit Pak? Sakit? Bisa. Oke, terus sakit? Sakit Pak? Oke, sudah ya Pak. Untuk latihan selanjutnya ditekuk kaki Pak. Sehat. Terus tangannya di dada. Saya bantu balik. Oke, sudah. Balik ya. Oke. Terus. Dulu ambil dari mana? Tangan tekan Pak. Tegak. Untuk latihan selanjutnya yaitu MBTS. Sakit Pak? Enak. Enak. Oke. Nggak sakit gitu Pak, bilang kenapa sakit? Sekarang duduk dulu nih Pak, dikasih duduk ya supaya memudahkan.
Bisa ada melihat adekku. Oh, tadi keluar kayaknya Pak. Saya tadi di belakang sih. Kayaknya di kantin Pak. Iya, kayaknya pergi cari makan belum. Bisa Mbak. Oke. Sakit itu Pak kak kita. Sakit Pak. Di mana sih kuliah sebelumnya? Di UNM Pak. Oh, di mana? Itu lagi vision. Adekku di sana juga. Oh, jurusan apa Pak? Jurusan darah guys. Satu fakultas juga. Bilang kalau anak fisioterapi itu bajunya merah-merah. Ya memang baju kesatuan Pak. Biasa ya adekku di lapangan basket. Apa yang bikin Pak? Suka yang main basket. Iya. Kita ya Pak jurusan apa sih? Jurusan DKV. Oh, kita gimana Pak? Pintar. Susah kan Pak di DKV? Susah. Apalagi banyak sekali senioritas di sana. Pak, kita perhatikan instruksiku di Pak. Coba didorong ini Pak, tangan Pak. Dorong kaki ke atas, lagi, terus ke dalam, dorong ke dalam. Oke, lagi Pak, lagi. Oke, sekarang dorong keluar, lagi. Sekarang dorong ke lagi. Dorong lagi Pak. Dorong keluar sekarang. Kita. Oke. Pak, coba diangkat pinggul Pak. Lagi. Turun. Angkat lagi Pak. Kempeskan perutnya. Tarik napas kayak orang mau pipis Pak. Buang napasnya. Oke, turun. Naik lagi Pak, naikkan lagi pinggulnya. Lagi. Oke. Kempeskan perutnya. Oke, turunkan Pak. Sekarang Pak, kita angkat lagi perutnya. Ke pinggul Pak. Kita tahan tahanannya. Kita lawan tahanannya. Lagi. Oke, sudah turun Pak. Oke, Pak, sekarang untuk masalah di susah buang air besar sama buang air kecil kita dilakukan nih gerakan ini nih Pak. Coba angkat pinggulnya Pak, angkat pinggulnya. Ya. Berapa lama sakit Pak? Angkat lagi Pak, angkat lagi Pak. Oke, sakit Pak. Enak sih.
terus bisa juga latihan kayak berdiri, berjalan, bisa juga pakai alat untuk bantu Ki berdiri, terus lakukan Ki juga ambulansi atau miring kanan kiri, bisa Ki juga disuruh adik tak bantu nih. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak. Boleh. Baik Pak Joshua, jadi akhir-akhir ini sebelum tak kesini berapa bulan Maki baru seperti ini? Kalau setelah pasca operasi itu sekitar 1,5 bulan. Jadi memang wajar jika ini kalau tidak bisa Ki apa namanya sakit Ki segi tak kalau bergerak Ki sama sakit badan tak otot tak itu menyusut Ki pada darah Ki bergerak. Nanti saya lihat kayak kecil gitu, otot kaki itu. Iya. Terus